Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Lanjut ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang proses pemindahan garis dan tanda pola dari pola kertas ke kain. Nah, di sini kita akan memerlukan bantuan dari kertas karbon dan juga radar. Nah, kertas karbon ini fungsinya untuk menjiplak atau memindahkan garis yang ada di pola kertas agar bisa tercetak secara presisi di kain. Cara menggunakan kertas radar ini sangat simpel. Jadi di kertas radar itu terdapat dua sisi dari permukaan kertas ini yang berbeda. Satu sisi dia itu memiliki lapisan karbon dan sisi satunya itu polos tanpa lapisan karbon. Cirinya untuk kertas yang memiliki lapisan karbon itu biasanya dia terasa licin dan teksturnya berkilau. Jadi kalau kita sentuh itu dia agak sedikit berminyak seperti terdapat lapisan lilin di kertasnya. Di sini yang akan kita gunakan adalah permukaan yang memiliki karbon. Jadi untuk permukaan yang tidak memiliki lapisan karbon, kita akan lipat dan letakkan di bagian dalam. Jadi di sini untuk kertas yang memiliki lapisan karbon, kita akan letakkan di lapisan luar, di sisi bawah dan sisi atas. Jadi kita akan lipat seperti ini di bagian buruk atau di bagian yang tidak memiliki karbon agar bisa mencetak garis di bagian kain lapisan atas dan bawah ketika kita menjalankan radar di atasnya. Berikutnya, cara untuk menggunakan karbon ini sendiri untuk memindahkan tanda pada pola ke kain itu dengan cara menyisipkan karbon yang sudah kita lipat seperti ini di antara kedua lapisan kain. Jadi kita sisipkan karbon ini di antara kedua sisi buruk kain dari kedua lapisan kain ini. Nanti ketika kita meradar garis yang terdapat di pola itu, dia akan pindah atau tersalin garisnya itu ke kain di bagian sisi buruk kain tersebut. Contoh proses peradarannya seperti ini. Jadi kita akan langsung saja menggunakan radar, kita salin garis dari pola ini ke kain. Seperti itu tadi caranya. Nah, di sini mungkin tanda dari karbon ini tidak terlalu terlihat karena di sini aku menggunakan karbon warna kuning. Tapi memang seharusnya seperti itu. Jadi karbon yang kita gunakan itu warnanya sebaiknya tidak terlalu berlawanan atau kontras dengan kain yang kita gunakan. Karena takutnya nanti kalau dicuci ada beberapa karbon yang memiliki warna pekat dan terkadang itu susah hilang ketika dicuci. Jadi untuk menghindari noda pada kain yang tidak diinginkan dari kertas karbon itu sebaiknya gunakan kertas karbon yang warnanya itu hampir mirip-mirip dengan warna kain yang kamu gunakan. Jangan pakai warna karbon yang memiliki warna terlalu kontras dengan kain yang akan kamu jahit. Misalnya, kalau kamu ingin menjahit kain berwarna putih, sebaiknya jangan gunakan karbon yang berwarna merah atau berwarna hitam karena itu nanti akan memberikan kesan kotor pada saat kamu menyalin garis pola ke kain. Ini hanya di kamera saja, tanda itu tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kamu coba langsung di rumah, aku yakin pasti tandanya itu terlihat di kain kamu. Jadi seperti itu cara memindahkan tanda dari pola ke kain. Lakukan satu persatu di seluruh bagian pola yang ada. Nanti kita juga akan membuat cekrisan di sepanjang garis bantu lingkar panggul untuk memudahkan kita menjahit sisi dari sisi rok depan dan juga sisi rok belakang. Seperti yang sudah aku contohkan di video, kita akan buat cekrisan atau tanda guntingan kecil dari posisi lurus dengan garis bantu dari lingkar panggul, baik di pola rok bagian depan maupun pola rok bagian belakang.
Nah, untuk bagian pola depan rok ini juga sama, kita akan pindahkan posisi dari garis bantu lingkar panggul ke kain. Kemudian kita juga akan membuat cekrisan tepat di posisi garis bantu lingkar panggul ini, kemudian juga di posisi batas atas dan batas bawah dari lubang saku. Nah, pemberian tanda cekrisan ini nanti akan mempermudah kita dalam proses penjahitan, dalam menyatukan pola rok bagian depan dan juga pola rok bagian belakang. Kemudian cekrisan di bagian saku ini nanti juga akan mempermudah proses kita dalam menyatukan antara pola saku dan juga pola rok bagian depan. Untuk pemindahan tanda pola dari pola saku ke kain ini juga sama, sebaiknya kita juga pindahkan tanda dari garis bantu dari lingkar panggul seperti ini, dan kita juga butuh untuk mencekrisnya. Kemudian selain itu kita juga butuh untuk mencekris tanda dari ujung atas dan ujung bawah dari lubang saku, agar nanti ketika kita menjahit dan menyatukan pola kantong ini ke pola rok depan itu akan lebih mudah. Kita hanya perlu untuk mempertemukan dari cekrisan-cekrisan ini lalu menjahitnya. Lakukan seperti yang sudah aku contohkan di video. Jadi begitu tadi cara memindahkan tanda dari pola ke kain. Mudah kan ya, tidak ada yang susah. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke mesin jahit dan kita akan langsung menjahit rok pertama kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tutorial penjahitan rok suai step by step di video selanjutnya.